Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Belajar Matematika. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan contoh soal ujian ataupun UNBK Matematika tingkat SMP atau MTS sebagai persiapan menghadapi ujian tahun ini. Oke, pada video saya sebelumnya, saya sudah membahas 5 buah contoh soal beserta cara menyelesaikannya. Dan pada video kali ini saya insya Allah akan membahas 5 soal lagi. Oke, menuju ke soal yang pertama, diberikan soal seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Jadi di situ ada potongan batang korek api yang disusun membentuk pola seperti pada gambar ini. Pertanyaannya adalah, banyaknya batang korek api pada pola ke-20 dari konfigurasi objek di atas adalah apakah 81, 82, 83, atau 84? Oke, seperti biasa, silahkan dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Pada video saya sebelumnya, saya juga sudah memberikan contoh yang berupa pola bilangan. Bagi yang belum menyaksikan, silahkan disimak videonya, sudah saya siapkan di sini. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Kita harus tahu dulu pola dari bilangan-bilangan itu, yang mana pada pola ke-1 itu terdiri dari 5 batang korek api, kita tulis 5. Lalu pada pola yang kedua itu ternyata bertambah 4 ya, menjadi 9. Pada pola yang ketiga itu ternyata bertambah 4 lagi, yaitu 13 batang korek api. Nah, kalau kita amati polanya, ternyata dari 5 menjadi 9 itu adalah bertambah 4. Dari 9 menuju 13 itu juga bertambah 4. Dan seterusnya, berarti seandainya kita lanjutkan lagi, maka tinggal ditambah 4, yaitu menjadi 17 dan seterusnya. Nah, ini adalah membentuk pola bilangan aritmatika, yang mana suku pertama atau A itu 5, dan selisih antar suku atau beda itu sama dengan 4. Kita tulis A-nya 5 dan B-nya 4. Padahal pada video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa untuk barisan aritmatika itu UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Berarti kalau U20 sesuai yang ditanyakan, berarti U20 itu sama dengan A plus 19B. Tinggal kita ganti saja ya, A-nya diganti dengan 5 dan B-nya diganti dengan 4. Kita masukkan 5 ditambah 19 dikali 4 sama dengan 5 ditambah 76, tentu saja hasilnya adalah 81. Jadi jelas sudah ya bahwa jawabannya adalah yang A, 81. Menuju ke soal berikutnya, diberikan soal seperti ini. Parlin dapat menyelesaikan pekerjaan mengecat gedung dalam waktu 30 hari, sementara Yani dapat menyelesaikannya dalam waktu 20 hari. Jika mereka bersama-sama mengerjakan pekerjaan pengecatan gedung itu, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah berapa hari? Apakah 9, 10, 11, atau 12? Oke, sebelumnya kita kenali dulu jenis perbandingan ini termasuk perbandingan apa? Apakah senilai atau berbalik nilai? Kalau perbandingan yang senilai itu misalnya seperti banyaknya bensin dengan jarak yang ditempuh, itu adalah perbandingan yang senilai ya, karena semakin banyak bensinnya maka semakin jauh jarak yang ditempuh. Nah, untuk pekerjaan dan waktu mengerjakannya itu adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak orangnya, maka waktunya semakin sedikit atau semakin singkat. Sehingga perbandingan jenis seperti ini namanya perbandingan berbalik nilai. Oke, biar mudah untuk menulisnya, untuk Parlin kita misalkan sebagai P dan Yani kita misalkan sebagai Y. Kita singkat saja ya. Oke, dalam soal sudah diterangkan bahwa butuh waktu 30 hari untuk menyelesaikan pekerjaan itu jika dilakukan oleh seorang Parlin, yaitu 1P ya. Seorang Parlin itu mampu menyelesaikan dalam waktu 30 hari. Dan butuh waktu 20 hari untuk menyelesaikan pekerjaan itu oleh seorang Yani atau 1Y. Nah, di sini Parlin dan Yani adalah dua manusia yang berbeda, sehingga tidak bisa langsung kita bandingkan. Nah, sehingga kita perlu tahu dulu bahwa seorang Yani itu setara dengan berapa orang Parlin gitu ya, maksudnya kekuatannya ya, tenaganya gitu ya.
Nah, perhatikan bahwa 30 hari itu oleh 1P atau seorang parlin. Berarti kalau 20 hari itu berapa orang parlin? Ya, karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, maka tinggal kita kalikan lurus ya. 30 dikali 1 dibagi 20 ya. Atau 30 per 20 kali P ya. 30 per 20 P. Atau sama dengan kalau kita ringkas menjadi 3 per 2 P ya. 3 per 2 itu kan 1,5 ya. Ternyata seorang Yani itu setara dengan 1,5 parlin, maksudnya tenaganya ya, kekuatannya. Kita tulis bahwa seorang Yani sama dengan 1,5 parlin. Nah, dalam soal, jika mereka mengerjakan bersama-sama, itu berarti kan seorang parlin ditambah seorang Yani. Padahal seorang Yani itu setara dengan 1,5 parlin. Berarti jika satu parlin ditambah satu Yani itu sama dengan satu parlin ditambah 1,5 parlin sama dengan 2,5 parlin. Oke, sehingga kita memiliki perbandingan satu lagi bahwa seorang parlin itu mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 30 hari, berarti kalau digabung 2,5 parlin itu mampu berapa hari gitu kan ya. Jadi sama, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka kita kalikan secara mendatar atau lurus gitu ya. 1 dikali 30 dibagi 2,5 ya, seperti ini. 1 dikali 30 itu 30, 30 dibagi 2,5 itu, kalau 30 dibagi 5 itu 6, kalau 30 dibagi 2,5 berarti 12 ya. Jadi jawabannya adalah 12 hari. Yang mana? Ya, jawabannya yang D, 12 hari. Kita lanjutkan. Seorang peternak sapi mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor sapi selama 15 hari. Jika peternak tersebut membeli 10 ekor sapi lagi, maka persediaan makanan itu akan habis dalam waktu berapa hari? Apakah 10, 12, 18, atau 20? Nah, ini masih sama seperti yang tadi ya, bahwa jenis perbandingan seperti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak sapinya, otomatis waktu untuk menghabiskannya itu semakin sedikit atau semakin singkat. Nah, di sini dalam soal, jika sapinya 40 ekor, itu akan habis dalam waktu 15 hari. Nah, dalam soal dikatakan bahwa jika peternak tersebut membeli 10 ekor sapi lagi, berarti sapinya bertambah 10 menjadi 50 ekor. Jika 40 ekor saja mampu menghabiskan selama 15 hari, logikanya untuk 50 ekor maka akan lebih cepat daripada itu. Oke, kita kalikan secara menyilang seperti tadi, 40 dikali 15 dibagi 50 ya, seperti ini. Bisa kita coret ya, ini bisa kita bagi 10 semua ya, dibagi 10 hasilnya 4, dibagi 10 hasilnya 5, atau langsung kita coret nolnya seperti ini. Ya, nolnya kita coret seperti ini. Lalu tinggal 4 dan 5. Lalu 15 dan 5 ini bisa kita bagi 5 masing-masing, kita coret dengan warna yang berbeda. Kita coret menghasilkan 1 dan 3 ya, satunya tidak usah ditulis. Yang tersisa tinggal 4 dikali 3, yaitu sama dengan 12. Jadi persediaan makanan itu akan habis dalam waktu 12 hari. Jadi jawabannya jelas yang B, 12 hari. Kita lanjutkan soal berikutnya. Bentuk sederhana dari 9y kuadrat dikurangi 4xy ditambah 5y ditambah 7y kuadrat ditambah 3xy adalah titik-titik. Oke, ini adalah bentuk aljabar ya. Aljabar ini cara menyederhanakannya adalah hanya menggabungkan suku-suku yang sejenis ya, kita dekatkan suku-suku yang sejenis. Lalu kemudian kita jumlahkan bagi suku-suku yang sejenis itu ya. Jadi soal seperti ini tidak bisa langsung dikurangkan atau dijumlahkan, karena yang bisa dikurangkan maupun dijumlahkan itu hanyalah suku yang sejenis ya. Suku yang sejenis itu yang variabelnya sama ya. Jadi sini ada 9y kuadrat, kita pindah ke sana 9y kuadrat. Maka yang memuat y kuadrat adalah yang ini ya. Berarti yang ini berikutnya ya, kita pindah ke sana. Lalu ini ada negatif 4xy ya, kemudian yang variabelnya sama berarti yang ini ya, ini kita pindah ke sana. Dan yang terakhir ini ya, 5y ini ya, 5y paling belakang. Setelah seperti ini, tinggal kita hitung, kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. Di sini ada 9y kuadrat ditambah 7y kuadrat, berarti hasilnya adalah 16y kuadrat.
Lalu di sini ada min 4xy ditambah 3xy, berarti min 4 ditambah 3 itu kan negatif 1 ya, berarti negatif 1xy. Karena 1 nggak usah ditulis ya, berarti min xy. Lalu yang ini terakhir, ini nggak bisa dijumlah dengan siapapun, maka tetap plus 5y. Jadi sudah jelas ya, sampai di sini jawabannya adalah yang C. Oke, menuju ke soal yang terakhir untuk video ini. Diberikan soal seperti ini. Diketahui A sama dengan himpunan yang anggotanya itu kopi, teh, susu, jahe. Banyaknya himpunan bagian dari himpunan A adalah apakah 4, 8, 16, atau 32? Oke, perlu diingat ya bahwa himpunan bagian itu apa? Himpunan bagian itu semua himpunan yang bisa disusun oleh anggota-anggota A ini mulai dari himpunan kosong, himpunan yang terdiri dari 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, sampai 4 anggota, itu ya. Tapi cara mudahnya hanya seperti ini, karena himpunan ini adalah kopi, teh, susu, dan jahe, kita tulis lagi di sini. Nah, berarti Na atau banyaknya anggota A itu ada 4 ya, kopi, teh, susu, jahe itu berarti ada 4. Nah, banyaknya himpunan bagian itu mudah ya, tinggal 2 dipangkat Na atau 2 dipangkat 4 ini ya. Sehingga 2 pangkat 4 itu berapa? Ya, tentu saja 16 ya. Sudah jelas ya bahwa jawabannya untuk soal ini adalah yang C, 16. Oke, demikianlah ya 5 soal. Semoga bermanfaat untuk kalian siswa-siswi tingkat MTS atau SMP sebagai persiapan menghadapi ujian tahun ini. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.